Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini percepatan pembangunan yang ada di sekitaran Stadion JIS yang nantinya insya Allah di tanggal 3 November tahun 2023 akan digunakan untuk opening ceremony Piala Dunia U17. Dan saat ini pemerintah kita terus melakukan percepatan pembangunan teman-teman. Salah satunya adalah Tol Harbor 2 yang ada di Jakarta Utara ataupun di Ancol Timur ataupun Utara ini teman-teman. Dan Tol Harbor 2 ini sudah berjalan dari tanggal 28 Agustus tahun 2021 pembangunannya teman-teman hingga saat ini. Nantinya pembangunan jalan tol Insinyur Wiyoto Wiono section Harbor Road 2 ini akan dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit dengan panjang kurang lebih 9,6 km dengan konsep pembangunan jalan tol layang atau elevated. Dan di depan kita ini merupakan salah satu muara dari Danau Cincin ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di depan kita ini untuk kolom-kolom pihatnya sudah selesai ya teman-teman, dan sudah naik kayaknya kalau kita lihat tiang-tiang beton ini. Dan ini kalau kita lihat cukup tinggi ya teman-teman tiangnya ini. Dan informasi yang saya dapatkan nanti tingginya maksimal segini teman-teman, dan nantinya Sutet lah yang akan mengalah ya. Dan cukup tinggi sekali nih teman-teman kalau kita lihat ya, seperti tendangan sepak bola ketika panik di depan gawang ya. Dan tinggal ditambahkan pihat teman-teman di atasnya kalau kita lihat ya. Habis itu girder. Pihat itu dia seperti penyangga teman-teman, penyangga dari balok girder nantinya di tempat ini. Jalan tol ini akan terintegrasi dengan akses Tanjung Priuk dan tol Insinyur Siatmo atau tol Bandara Soekarno-Hatta teman-teman. Selain itu kehadiran tol Harbor 2 ini juga akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari jalan tol Jor 1 dan interkoneksi dengan tol Jiut. Dan di depan kita ini adalah bedeng-bedeng pekerja ya teman-teman. Dan yes, di bawah kita itu adalah salah satu bangunan terpenting di Stadion JIS ini, yaitu Stasiun JIS. Sebelum kita membahas Stasiun JIS, di depan kita ini ada lapangan outdoor JIS teman-teman, dan saat ini sedang dilakukan perawatan ya. Karena memang lapangan outdoor JIS ini paling sering digunakan oleh warga sekitar ataupun warga Indonesia ya. Yang ingin merasakan nikmatnya bermain di rumput hybrid pertama di Indonesia. Dan hingga saat ini stasiun JIS belum bisa diselesaikan, dan kemarin juga Pak Erick Thohir sudah menjelaskan kayaknya sih stasiun JIS ini belum bisa digunakan ketika ajang Piala Dunia U17 teman-teman. Katanya bisa selesai pekerjaannya itu di tahun depan. Cuma kita di support aja ya teman-teman, ini pemerintah kita. Karena memang kuncinya itu menurut saya untuk memecah gelombang tsunami gelombang supporter yang akan datang di JIS ini. Selain di ram barat adalah ram timur, dan disinilah titiknya menurut saya cukup penting teman-teman. Karena kalau kita lihat dari gambar di bawah ini teman-teman, ini sebenarnya jalurnya ini sudah ada sebenarnya. Cuma memang terkendala dari bangunan Tol Harbor 2 ini teman-teman, sehingga belum bisa teman-teman dari KAI ataupun Kereta Api Indonesia untuk menyelesaikan stasiun JIS ini. Dan sebenarnya dari desain Stadion JIS ini jauh-jauh hari ini untuk sisi utara
selatan dan barat ini sebenarnya sudah diadakannya ataupun sudah ada jauh-jauh harinya teman-teman. Dan ini juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Angga selaku Tegup ataupun tim gabungan untuk percepatan pembangunan di tahun 2017 hingga 2022 jabatan beliau ya. Di situ beliau mengatakan semua sebenarnya sudah selesai rancangannya, tinggal pelaksanaannya aja ataupun percepatan pembangunan yang ada di sekitaran Stadion JIS. Pembenahannya kaitan sama akses. Akses itu sudah dicantumkan di Keputusan Sekretaris Daerah nomor 34 tahun 2022 pada masa Pak Anies Baswedan masih di sana. Salah satunya ngomongin Ram Timur, stasiun Transjakarta dan lain-lain. Jadi memang itu sudah sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Nah, lalu drama rumput mulai keluar kan. Ada tukang rumput, segala macamnya dan lain-lainnya lah. Itu yang membuat loh kok awalnya jadi ngomongin akses yang mana memang harus diteruskan, disempurnakan. Berarti Anda setuju diperbaiki ya? Berarti Anda setuju diperbaiki dong masalah akses tadi kan? Akses itu nggak harus diperbaiki, emang belum selesai. Apa yang mau diperbaiki kalau belum selesai? Ya artinya belum layak dong. Apanya nih? Beda lagi. Beda lagi. Ngomongin stadion sebagai tempat pertandingan. Karena karena FIFA nggak ngomongin akses, Pak. Ini masalahnya layak apa nih? Sebentar. Ini masalahnya layak apa? Kan persoalan utama kan sebenarnya layak apa tidak kalau dimajukan sekarang. Ya layak-layak aja harusnya ya. Ya menurut Anda kan tidak FIFA. Itu dia masalahnya. PT LIB udah bilang, Pak. PT LIB Indonesia baru udah bilang. Operator liga itu. Oke. Makanya kalimat renovasi di sini menurut hemat saya ataupun banyak kalangannya mengatakan itu kurang tepat. Karena apanya mau direnovasi? Karena memang proyeknya belum selesai. Dan di depan kita inilah juga salah satu titik jalur nanti ya teman-teman, untuk supporter yang akan datang ke tempat ini jika Danau Cincin ini sudah berlanjut mega proyeknya, yaitu Ecopark Tourism Danau Cincin yang sudah direncanakan dari tahun 2019 tetapi tertahan oleh Om Covid yang ngacak-ngacak dunia. Dimana ya kita nggak bisa pungkiri ya, sangat banyak sekali proyek-proyek nasional ataupun proyek daerah ini tertahan karena Om Covid, sehingga banyak proyek nasional ataupun proyek daerah tertahan teman-teman. Dan barulah di tahun 2022 itu kita ya mulai ngegas kembali untuk percepatan pembangunan. Dan di sini juga teman-teman kalau kita lihat ya di sisi selatannya juga nanti akan ada jalur sebenarnya yang akan digunakan. Tetapi kemarin sih pas konferensi pers terakhir para uli amri kita, Pak Dito Aritejo, Pak Erick Thohir, Pak PJ Heru dan Menteri PUPR di sini juga katanya sih akan segera dibangun temporer akses menuju Stadion JIS untuk ram timurnya dan akan dibuka melalui Danau Cincin ini teman-teman. Cuma prediksi saya sih kalau memang mau dipakai Danau Cincin ini untuk aksesnya ya menuju ram timur, satu-satunya jalan itu adalah di sisi selatan dari Danau Cincin ini sendiri ataupun pas di depan kita ini teman-teman. Cuma memang kalau mau dibuka ini otomatis harus ada proyek kecil lagi di sini ya untuk menjebol pintunya dan dibuatkan jembatan pastinya ya. Jangan sampai jembatannya sekecil ini ya. Ini mah menguji nyali kalau di sini nih kalau belum dibangun ya. Ya, tapi pertanyaan apakah cukup waktunya, ini dia nih, mudah-mudahan aja ya, ini kurang dari 90 hari lagi ataupun 3 bulanan ya. Semoga saja ini beneran dibuka ya di sisi selatan ini dan dibuatkan jembatan yang enak ya ataupun lebar sehingga ketika supporter yang akan datang ke tempat ini pastinya lebih aman ya, aman dan nyaman ketika berkunjung ke Stadion JIS ini. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Inilah bukti-bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir di masyarakat untuk mencarikan solusi terbaik untuk Stadion JIS ini. Dan di depan kita ini juga danau sangat indah sekali ya kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Salah satunya melalui mega proyek
tourism Ecopark Danau Cincin yang insya Allah sesegera mungkin akan dimulai proyeknya. Dan Danau Cincin ini juga salah satu tempat untuk cadangan air pastinya ya di sisi utara Jakarta ini. Apalagi sekarang sudah masuk musim panas ya, ini musim El Nino ini. Sehingga banyak sekali daerah-daerah di Indonesia itu kekeringan, bahkan Kali Ciliwung juga sudah mengering ya. Semoga saja ini cadangan air seperti ini diperbanyak ya, sehingga ketika musim panas ataupun musim kemarau tiba, kita tidak kelimpungan mencari air ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Karena sehebat apapun pemerintahnya dalam membangun negeri ini tetapi tidak didukung oleh rakyatnya, maka pembangunan itu pasti akan berjalan pincang, karena berjalan itu membutuhkan dua kaki bukan satu kaki. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.